Selamat bertemu kembali pada mata kuliah pos untuk pengendalian biaya. Hari ini kita akan berbicara mengenai penilaian persediaan FIFO dan average. Ada yang disebut dengan inventory atau stok dalam suatu perusahaan, ya, di mana dalam menjalankan restoran tidak selalu ada hal-hal yang menguntungkan. Untuk menguntungkan, maka banyak hal yang perlu Anda semua ketahui. Yang utama sekali yaitu bagaimana kita mengelola inventaris. Seperti kita ketahui, inventaris adalah uang yang kita pakai terpendam, disimpan, tidak bisa digunakan seketika, dibelikan dalam bentuk barang yang kita simpan di gudang. Disimpan di dalam gudang, apabila itu barang kecil mungkin hanya diperlukan 1 meter, tapi begitu barangnya besar atau banyak, maka dalam gudang diperlukan luas yang lebih besar lagi, 2 meter, 3 meter, atau bahkan 10 meter. Nah, lama-lama dari satu barang ke barang lain itu berkumpul menjadi satu, maka diperlukan gudang yang cukup besar. Gudang yang cukup besar itu apabila bukan milik sendiri, berarti kita sewa, bayar kepada orang lain. Nah, biaya sewa dari gudang misalnya 1 tahun itu 1 juta atau 10 juta, maka semakin banyak barang, semakin banyak gudang yang kita perlukan. Oleh karena itu, perusahaan yang efisien dan efektif adalah yang memiliki barang inventaris tidak terlalu banyak dan tidak memiliki barang inventaris yang bertumpuk-tumpuk yang tidak segera dimanfaatkan. Karena kalau tidak segera dimanfaatkan, kan kita harus bayar sewa gudang tadi, kemudian juga air pendinginnya, listriknya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kesehatan finansial bisnis kadang-kadang tergantung pada stok barang yang kita miliki. Kita dihadapkan pada satu masalah yang cukup besar. Di satu pihak, kalau kita banyak memiliki stok, maka akan mudah kita menyediakan apapun yang diminta oleh customer. Tapi kembali, semakin banyak stok barang, itu semakin banyak ruangan yang dibutuhkan. Di satu pihak, semakin sedikit barang yang kita punya stoknya, semakin sulit kita mengembangkan suatu usaha karena keterbatasan kita dalam menjual barang. Jadi orang mau pesan sesuatu, ternyata kita tidak punya stok barang tersebut, tidak. Ya. Jadi itulah kenapa financial business tergantung pada stok yang Anda miliki dan kepandaian Anda untuk memilih mana barang yang diperlukan stoknya banyak, mana barang yang diperlukan stoknya cukup atau sedikit. Itu bukan pekerjaan sederhana dan mudah, sehingga timbullah suatu metode penetapan bagaimana mengenai biaya persediaan atau stok. Nah, dengan membantu proses pengelolaan dan penetapan biaya inventaris lebih mudah, akhirnya kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Ada 3 pilihan inventory. Yang pertama, first in, first out. Kemudian yang kedua adalah last in, first out, FIFO. Yang ketiga, weighted average cost atau WAC. FIFO, ya, first in, first out adalah teknik ini barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali barang tersebut digunakan. Jadi kalau hari ini masuk 10 kilo daging, kemudian nanti jam 12 siang ada customer minta steak, maka daging yang baru tiba tadi itulah yang pertama kali kita masak. Sedangkan sisa inventaris terdiri dari pembelian terbaru, ya,
yang dihitung dengan harga barang saat ini. Ya, jadi begitulah cara menghitung FIFO. Nah, FIFO ini cocok bagi bisnis yang inventarisnya memiliki siklus permintaan yang pendek atau untuk barang-barang yang mudah rusak, terutama di industri restoran. Di industri restoran, koki dan staf akan menggunakan bahan-bahan yang dibeli paling awal, yang pertama yang terakhir, dengan kadaluarsa yang paling terdekat untuk menghindari kerusakan atau pemborosan inventaris. Seperti saudara ketahui bahwa untuk bisnis makanan atau restoran itu ya, semakin lama barang tersebut disimpan di gudang, mau itu gudang bertemperatur khusus, dingin sekali atau sedang, atau gudang dengan pendingin yang sederhana, makanan-makanan tersebut akan berbeda rasanya dan berubah rasanya apabila dimasak setelah sekian lama di dalam gudang. Gizi atau rasanya itu akan hilang, ya. Jadi cairannya akan tidak bisa, rasa enaknya akan berkurang. Nah, penggunaan FIFO ini masuk akal karena sesuai dengan aliran makanan yang sebenarnya terdapat di dapur, ya. Jadi mudah dijangkau oleh para koki, para staf untuk mendapatkannya. Nah, ada di area sekitar mereka, cepat diraih. Nah, kenapa kita pakai FIFO? Karena biaya inventaris terus meningkat, ya. Nah, biaya inventaris terus meningkat sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan, ya, di mana misalnya terjadi gangguan dalam pengiriman, ya. Jadi misalnya terjadi seperti saat ini akibat krisis COVID dan krisis kesehatan, maka tidak bisa dikirimkan permintaan dengan cepat karena pabrik tutup, sebagian karyawannya kena COVID, karena melintas dari satu daerah ke daerah lain memerlukan izin khusus, dites ini dan dites itu, maka penggunaan FIFO ini cepat sekali, mudah, ya, bisa mengubah, ya, merubah suasana yang tadi sulit dan sebagainya yang menjadi menjadi bisa lebih dilaksanakan dibandingkan dari yang lain. Nah, hal ini terjadi karena restoran adalah salah satu yang termasuk dalam lingkungan yang mudah terdampak dalam inflasi. Begitu harga daging naik, telur naik, beras naik, maka otomatis restoran harus cepat mengubah harga jualnya, ya. Jadi kalau 9 bahan pokok tiba-tiba naik, maka otomatis restoran termasuk yang pertama yang dampaknya, mau itu minyak, telur, daging, beras dan sebagainya. Dengan penggunaan first in first out ini, keuntungan finansialnya menjadi diminimalkan. FIFO ini mengarahkan restoran untuk menggunakan barang yang lebih tua, ya, dengan harga yang lebih rendah terlebih dahulu dan meninggalkan barang yang lebih mahal sebagai inventaris. Jadi dengan memakai FIFO ini, maka barang-barangnya yang lebih tua umur usianya akan tetap tersimpan di gudang. Kemudian dia yang pertama dipergunakan, ya, dan menjadi barang yang pertama kali dipakai. Secara keseluruhan ini akan menambahkan biaya pokok penjualan yang lebih rendah dan akan menimbulkan pendapatan biaya yang lebih tinggi. FIFO di dalam restoran, metode ini menyesuaikan persediaan dengan biaya aslinya. Nilai sisa barang yang dihitung adalah yang
paling akurat ya. Jadi pada FIFO ini kan seperti kita ketahui harga barang kadang-kadang tidak tetap dalam periode waktu tertentu. Kita misalnya pesan daging 1 bulan yang lalu dibandingkan kita pesan daging ini biasanya harganya berbeda. Nah, jadi dengan sistem FIFO ini maka persediaan harus disesuaikan dengan biaya aslinya ya. Jadi sisa-sisa barang yang ada bisa kita hitung dengan harga-harga yang berbeda. Nah, dengan FIFO ini pula manajer menjadi lebih mudah mengakses berapa banyak barang berkurang, berapa sisa jumlah inventarisnya. Kemudian juga dengan alat modern bisa mengecek langsung berapa jumlah persediaan yang ada. Kekurangan FIFO adalah dengan metode ini menyebabkan biaya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sama gitu ya. Karena pada saat kita membeli bulan lalu tentu harganya biasanya lebih murah, tapi pada saat kita menerima pendapatan kita menjualnya barang tersebut dengan harga sekarang ya. Jadi misalnya dulu kita beli daging stick 100.000, pada saat ini 110.000, otomatis kita akan menjualnya dengan harga sekarang 110.000. Nah, itu menyebabkan ketidakakurasian informasi. Dengan FIFO, biaya yang lebih lama seringkali lebih rendah dihitungnya dari pendapatan saat ini. Jadi kadang-kadang hal itu pula lah yang menyebabkan tidak akuratnya laporan dalam hal pajak. LIFO last in first out adalah teknik yang lain yang digunakan untuk menilai inventaris. Maka di sini dalam teknik ini barang yang terakhir masuk ke gudang dipakai lebih dahulu ya. Jadi persediaan nilai masuk yang terakhir itulah yang keluar pertama. Jadi barang tersebut adalah yang dipakai dan dijual dengan sesuai biaya asli. Dalam teknik ini barang tertua biasanya tetap hanya sebagai persediaan akhir ya. Jadi barang yang lebih dulu kita beli itu dijadikan sebagai stok. Banyak jenis makanan dan barang akhirnya akan kadaluarsa ya karena terlalu lama di gudang dan tidak dipergunakan. Nah, ini metode LIFO ini tidak cocok bagi restoran ya. Karena seperti kita ketahui bahan restoran kan mudah rusak, rentan terhadap cuaca, ya, suhu, temperatur dan sebagainya. Begitu terlalu lama di gudang maka rasa pun akan berbeda dan barangnya menjadi kurang enak ya. Nah, ketika harga barang naik, barang yang lebih baru dan lebih mahal dilakukan atau digunakan terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan biaya pokok penjualan menjadikan barang yang lebih murah dibandingkan yang sebelumnya ya, sebagai inventaris yang mungkin bahkan tidak akan dijual. Biaya pokok penjualan yang tinggi akan menghasilkan margin laba restoran dan laba bersih yang lebih rendah ya. Ya tentu saja kalau biasanya pembuatannya mahal, tentu saja kita tidak bisa menjual barangnya kalau sudah jadi menjadi mahal, karena kan itu akan mengurangi customer untuk mau berbelanja di tempat beda kita. Metode masuk terakhir keluar pertama tidak selalu memberikan penilaian akurat ya untuk menutup persediaan stok yang ada. Karena kadang-kadang itu yang barang yang lama itu ya disimpan lagi tidak dipakai. Nah, lama-lama barang itu menjadi rusak, jadi usang sebelum dipergunakan ya. Walaupun barang itu misalnya kadaluarsa tahun yang akan datang, cuman ya bagaimana kalau misalnya akhirnya tidak dipakai yang menjadi rusak. Nah, LIFO ini baik untuk barang yang tidak rusak dan lain-lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan saudara baca
Sampai